Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini, kita akan membahas mengenai krisis kelangkaan bahan bakar minyak Pertamina pasca banjir, analisis dari perspektif teori pemasaran modern. Sebelumnya, perkenalkan saya Putri Syakira dan ketiga teman saya yaitu Andre Seva Ritazibua, Khalifatun Satya, dan Nabila Ramadhani Syahri. Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatera Utara baru-baru ini secara signifikan memutus jalur logistik utama, terutama darat dan di laut, sehingga pasokan bahan bakar minyak khususnya pertalite dari depot ke SPBU terhenti total atau sangat terhambat. Akibatnya, terjadi kelangkaan masif yang memicu dampak sosial parah, ditandai dengan antrean kendaraan berjam-jam dan fenomena panik buying yang diakui oleh pihak Pertamina, serta terjadi migrasi konsumen ke BBM non-subsidi dengan harga yang jauh lebih tinggi. Masalah utama yang teridentifikasi adalah gangguan rantai pasok yang gagal dikelola secara cepat dan efektif, diperparah oleh keterbatasan kapasitas cadangan lokal yang tidak memadai untuk mengatasi durasi gangguan pasokan akibat bencana berskala besar. Nah, krisis kelangkaan bensin ini ternyata melahirkan 4 masalah pemasaran utama yang bikin pusing. Pertama, ada panic buying gara-gara minimnya info valid, orang panik dan serbu SPBU karena nggak tahu pasti stok ada berapa dan kapan bensin datang lagi. Kedua, komunikasi krisis dari Pertamina itu dinilai lambat dan kesannya defensif. Padahal kita butuh banget informasi cepat dan panduan praktis buat ngadepin antrean. Ketiga, yang paling parah, kepercayaan konsumen atau brand trust langsung jeblok karena di satu sisi Pertamina bilang stok aman, tapi di sisi lain kenyataannya di lapangan itu antrean mengular dan SPBU pada tutup. Terakhir, semua pengalaman buruk ini langsung sentimen negatif dan viral di media sosial yang akhirnya malah memperparah reputasi brand dan menyuburkan hoax. Selanjutnya akan dibacakan oleh Khalifatun Satya. Saya akan membacakan tentang landasan teori pemasaran. Di situ ada tentang marketing 5.0 dan marketing 4.0 dan 5.0. Nah, jadi gini, kegagalan yang muncul itu sebenarnya mengkritisi kurangnya transparansi dan sisa informasi digital. Marketing 5.0 menekankan pemanfaatan teknologi cerdas kayak data real time buat yang konsisten, malah nggak jelas. Kalau informasinya nggak jelas itu ya wajarlah masyarakat jadi cemas. Dan akhirnya muncullah keputusan pembelian yang terburu-buru. Selanjutnya ada consumer behavior atau panic buying. Selanjutnya ada consumer behavior dan panic buying. Nah, kalau kita lihat dari sisi perilaku konsumen, panic buying itu muncul karena masyarakat itu merasa ada persepsi kelangkaan. Hal itu bikin kecemasan meningkat, apalagi diperkuat sama sosial contagion efek yang semacam efek ikutan gitu. Orang beli karena orang lain juga beli. Nah, takut ketinggalan. Akhirnya kelangkaan yang awalnya cuma di distribusi saja berubah jadi kelangkaan yang beneran. Orang jadi membeli dalam jumlah yang banyak sehingga yang lain itu nggak kebagian. Yang selanjutnya itu ada service dominan logis atau SDL. Menurut SDL, nilai BBM itu bukan cuma soal minyaknya saja, tapi soal layanan energi yang membuat mobilitas berjalan. Nah, krisis kemarin itu jelas nunjukin adanya kegagalan di manajemen layanan, karena proses layanan mulai dari distribusi, informasi, sampai kepastian harga nggak jalan dengan baik, otomatis nilai layanan itu ikut turun juga. Selanjutnya ada brand equity theory. Brand besar itu biasanya hidup dari kepercayaan publik. Ketika perusahaan mengatakan stok aman, tetapi masyarakat lihat sendiri SPBU tutup, antrian panjang, otomatis persepsi kualitas dan reputasinya juga turun. Nah, dalam kondisi darurat, masyarakat itu lebih sensitif. Pengalaman buruk akan cepat diingat dan sulit dilupakan. Nah, kalau pengalaman buruk itu terjadi di saat genting, dampak reputasinya bisa sampai panjang, apalagi brand besar itu biasanya sulit bangkit dan membangun kepercayaan masyarakat lagi. Selanjutnya materi tentang analisis studi kasus atau case analisis krisis BBM. Nah, yang pertama ada kegagalan komunikasi krisis. Jadi respon Pertamina itu dinilai lambat, terkesan defensif, dan tidak memberikan panduan praktis atau instruksional. Nah, Pertamina itu sering menekankan klaim stok aman di depot. Padahal itu bertentangan dengan realitas antrian di lapangan. Nah, kondisi ini itu memunculkan kesenjangan informasi atau information asymmetry dan akhirnya akan merusak kredibilitas institusi. Selanjutnya ada penurunan kepercayaan brand atau brand
trust, ketidakselarasan antara janji ketersediaan BBM dan pengalaman buruk di lapangan, seperti antrian panjang dan ketidakselarasan status. Dan ketidakjelasan status secara langsung menurunkan kepercayaan publik. Nah, sentimen negatif ini juga diperkuat oleh social contagion, di mana media sosial itu ikut melipat gandakan risiko reputasinya dengan penyebaran hoax, perspektif pemasaran, krisis layanan. Nah, kalau kita lihat dari teori pemasaran, krisis ini memang tergolong sebagai kegagalan layanan. Sebagai kegagalan layanan total, karena BBM itu produk berbasis akses, jadi ketika aksesnya di titik layanan seperti SPBU terganggu, nilai yang disarankan konsumen langsung anjlok dan terciptanya service gap antara harapan dan realitas yang terjadi. Solusinya solusi benchmark dan transparansi logistik agil. Pelajaran dari beberapa kasus global seperti Shell dan BP menunjukkan bahwa pencegahan kepanikan itu kunci utama adalah transparansi digital. Misalnya kayak data stop real time di aplikasi. Selain itu, implikasi logistik agil seperti distribusi jemput bola atau layanan bergerak juga penting untuk memastikan pasokan tetap tersedia meskipun jalur utamanya terganggu. Selanjutnya, benchmark internasional. Yang pertama ada krisis BBM Inggris tahun 2021, Shell dan BP. Nah, Shell dan BP membatasi pembelian BBM per mobil dan menampilkan stok SPBU secara real time. Langkah ini berhasil meredam kepanikan, tapi penting dicatat transparansi saja nggak cukup. Kunci berhasilnya adalah kombinasi antara pembatasan, info jelas, dan komunikasi yang konsisten. Kalau transparansi kebablasan justru bisa memicu penumpukan di SPBU tertentu. Yang kedua ada banjir besar Malaysia, Petronas dan ROVR. Saat banjir besar, Petronas mengirim ROVR, truk pengisi BBM keliling langsung ke area terdampak. Ini efektif karena SPBU banyak yang lumpuh, tapi pendekatan ini bukan solusi universal. Kapasitas truk terbatas dan tidak semua wilayah aman dijangkau. Yang bikin ini berhasil adalah konteks Malaysia yang medannya masih memungkinkan mobil masuk. Yang ketiga ada mogok pekerja. Film Prancis, Total Energi. Total Energi menurunkan harga BBM untuk menenangkan publik saat supply terganggu karena mogok pekerja. Strateginya ampuh meredakan ketegangan, tapi tidak menyelesaikan akar masalah. Karena mogoknya sendiri terkait tuntutan internal, jadi ini lebih ke pengelolaan persepsi publik sambil menegosiasi jalan. Lanjut, rekomendasi strategi pemasaran untuk Pertamina jangka pendek 0-3 bulan, stabilisasi emosi, dan juga untuk si jangka pendek 0-3 bulan, yang pertama ada real time dashboard pasokan dan aplikasi My Pertamina. Nah, tampilan status stok SPBU kayak lampu hijau, kuning, merah biar orang tahu mana yang aman tujuannya, mengurangi panik dan bikin orang nggak muter-muter cari BBM. Tapi transparansinya harus dijaga supaya nggak bikin penumpukan massa di titik tertentu. Yang kedua ada komunikasi human centric dan di marketing. Kampanye beli secukupnya dibawakan lewat cerita manusia, petugas SPBU, sopir tangki, dan lain-lain, bukan ada menggurui. Cara ini bikin orang lebih sadar tanpa merasa disalahin. Nah, yang ketiga ada prioritas supply transportasi vital, buat jalur atau kuota khusus untuk ambulans, logistik, dan transportasi umum. Publik bisa lihat prioritasnya jelas dan krisis dikelola dengan adil. Nah, selanjutnya ada jangka menengah 3-12 bulan. Yang pertama ada service recovery dan compensation. Nah, setelah kondisi stabil, kasih kompensasi ringan seperti poin ganda, promo kecil, atau prioritas layanan. Bisa munculin efek service recovery padat setelah dibarengi pengakuan masalah yang jujur. Yang kedua ada reputational report campaigns atau kampanye reputasi yang proporsional. Pindahkan relasi dari gagal kelola jadi tantangan besar yang ditangani bersama lewat update lapangan yang jelas tapi tetap terkontrol. Selanjutnya ada jangka panjang 1 tahun ke atas. Nah, yang pertama ada AI, Early Warning System Supply. Nah, untuk pakai AI, prediksi lonjakan permintaan, efek cuaca, dan distribusi otomatis, biar krisis bisa dicegah sebelum kejadian dan efisiensi logistik naik. Yang kedua ada digital engagement dan loyalty ecosystem. Perluas Pertamina jadi ekosistem layanan, point service otomatis, pembayaran hingga komunitas. Tujuannya bikin hubungan jangka panjang, bukan cuma transaksi sekali depan. Bagian kesimpulan ini dapat kita lihat bahwa krisis BBM pasca banjir di Sumatera Utara bukan hanya disebabkan oleh persoalan logistik, tetapi juga oleh lemahnya manajemen informasi dan komunikasi publik. Minimnya informasi resmi membuat masyarakat panik, memicu perilaku panic buying sehingga memperburuk kondisi di lapangan. Melalui perspektif pemasaran modern seperti marketing 4.0 dan 3.0,
serta konsep service dominan, logik, dan brand equity. Kita memahami bahwa pemasaran tidak sekadar promosi, tetapi peran strategi dalam menangani krisis. Jika Pertamina menerapkan komunikasi yang transparan, terintegrasi, dan didukung teknologi real time, maka potensi krisis serupa dapat dicegah. Selain itu, langkah tersebut akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam jangka panjang. Berikut ini adalah dokumentasi lapangan yang menggambarkan kondisi pasca banjir. Terlihat bagaimana kerusakan infrastruktur, aliran banjir yang membawa material besar, serta antrian panjang masyarakat di SPBU akibat kelangkaan BBM. Gambar-gambar ini memperkuat pemahaman bahwa krisis yang terjadi tidak hanya fisik, tetapi juga berdampak sosial dan psikologis oleh masyarakat. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan materi kita tadi. Kita sudah membahas tuntas dari akar masalah banjir sampai ke solusi komunikasi krisisnya. Intinya, PR kita itu besar, tapi saya yakin dengan strategi yang sudah kita rumuskan tadi, kita bisa pulihkan brand trust ini. Terima kasih banyak atas semua feedback dan kehadirannya hari ini. Jangan lupa follow up tugas masing-masingnya. Sampai ketemu lagi. Have a great day. Bye-bye.